yang mana bertepatan dengan malam 13 di bulan Ramadan. Allah masih memberikan kita umur, Allah masih memberikan kita badan yang sehat walafiat, sehingga mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita dapat menjalankan amal ibadah dengan sesempurna mungkin. Salawat serta salam senantiasa dan selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali lagi berjumpa bersama kami di salah satu program unggulan daripada Syiar TV, yaitu Majlasan Bersama Ustadz, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah program ini didatangi oleh salah seorang ustadz, salah seorang pengajar yang sudah terkenal di kalangan kita masyarakat Surabaya ini. Assalamualaikum Ustadz Khairuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, sehat antum Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah, masyaallah. Kita sudah lama tak ketemu ini. Marhaba. Masyaallah. Lockdown ya. Efek corona. Efek corona. Tapi masyaallah antum tambah amin, spesial, amin. Masyaallah. Husnudzonnya antum ini. Masyaallah, sudah Muhammad. Pada malam hari ini insyaallah kita bersama-sama Al-Ustadz Khairuddin akan berbincang-bincang, yang mana pemirsa Syiar TV dapat menyaksikannya secara langsung melalui YouTube Syiar TV, dan jangan lupa subscribe. Dan supaya lebih barokah, mumpung ini masih di awal acara, bisa di-share. Share itu adalah kita menginformasikan kepada teman-teman kita supaya dapat mengikuti acara ini. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk like supaya acara ini dapat bersiar lebih banyak insyaallah. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama membahas daripada bahwa semua orang yang beriman itu mendambakan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya tidak akan berpanjang lebar karena ini juga terpaut waktu, dan saya yakin nanti yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Khairuddin ini sangat banyak dan sangat bermanfaat. Maka marilah kita bersama dengarkan materi yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada beliau Al-Ustadz Khairuddin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa qala ta'ala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan topik yang kita bawakan, bahwasanya setiap orang yang beriman pasti mendambakan, menginginkan dan menghayalkan untuk mendapatkan rahmat Allah. Karena rahmat Allah adalah segala-galanya. Kasih sayang Allah adalah segala-galanya. Namun perlu kita ketahui bersama, rahmat Allah tidak serta-merta kita dapatkan tanpa kita upaya. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah hanya dekat kepada mereka yang berbuat baik. Dan untuk melakukan perbuatan baik tentu membutuhkan ilmu. Di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-ilmu imamun wal amalu tabi'uh. Ilmu itu adalah imam dan amal itu adalah makmumnya atau pengikutnya. Kalau kita ibaratkan, ada sholat berjamaah, bisa dikatakan sholat berjamaah kalau ada imam dan juga ada makmum. Imam di sini ilmu, amal di sini makmum. Tatkala kita lakukan, barulah kita berhak untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ilmu, iman, amal tentunya harus disertai dengan ikhlas. Baru kita akan mendapatkan hadiah dari Allah yang namanya rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Al-Imam Ghazali dalam Ihya-nya menyebutkan sebuah hadis baginda Nabi Muhammad, al-imanu iryanun. Iman itu ibaratnya manusia telanjang tanpa pakaian sehelai benang pun. Walibasu taqwa, pakaiannya adalah takwa. Wazinatuhul haya, hiasannya adalah rasa malu.
wa samratuhu al-ilmu. Sedangkan buah daripada iman itu adalah ilmu. Namun pada dasarnya semuanya kembali kepada ilmu. Kita tidak mungkin beriman tanpa ilmu. Kita tidak mungkin mempunyai rasa malu tanpa ilmu. Kita tidak mungkin meraih takwa juga tanpa ilmu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang tentunya didahului iman, ilmu dan amal harus dua-duanya atau tiga-tiganya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad dalam Nashihah Diniyah menyampaikan, ta'allamu ma syi'tum fa wallahi la yuqbal minkum hatta ta'malu. Hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beramallah kalian, belajarlah kalian sesuka kalian, sealim mungkin. Tapi demi Allah, sabda Nabi, semuanya tidak akan diterima kecuali kalian mengamalkan ilmu yang kalian miliki. Kita ketahui bersama, di bulan Ramadan banyak janji-janji Allah yang sangat menakjubkan dan mengagumkan. Yang diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat An-Nasa'i, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayauma waladatu ummuh." Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan, artinya mendirikan, memakmurkan bulan Ramadan, memakmurkan dengan majelis ilmu seperti majelasan seperti malam ini, memakmurkan dengan tarawih, memakmurkan dengan salat witir, tilawatul Quran, munajat dan segala ragam kebaikan. Barang siapa yang memakmurkan bulan Ramadan semacam itu imanan, kata Habib Abdullah Al-Haddad, al-iman huwa at-tasdiq bi wa'dillah. Artinya iman itu membenarkan dengan janji Allah apa yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Wahtisaban, al-ihtisab, kata Habib Abdullah Al-Haddad, al-ikhlas. Berarti ilmu, tentunya pertama iman, ilmu, amal dan ikhlas. Karena Allah juga dalam Al-Quran menyampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di atas derajat orang kafir, walladhina utul ilma darajat, dan orang yang mempunyai ilmu derajat jauh berderajat-derajat, mungkin 700 kali lipat di atas derajat orang yang tidak berilmu, hanya modal beriman, di mana satu derajatnya membutuhkan jarak tempuh 500 tahun. Itu pentingnya iman dan ilmu. Tapi ingat, iman, ilmu tanpa diamalkan, baginda Nabi Muhammad menyampaikan, demi Allah, ilmu yang kalian miliki tidak akan mampu diterima oleh Allah, membuahkan yang namanya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis tadi itu, kita tahu hadis man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, kita tahu dan hafal. Barang siapa memakmurkan, mendirikan bulan Ramadan kena beriman, percaya dengan janji Allah, wa ihtisaban, mengharap daripada janji Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, maka dia akan keluar dari bulan Ramadan, kharaja min dunubihi, dia akan keluar dari bulan Ramadan dan juga keluar dari dosanya sebagaimana bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa sama sekali. Ini yang saya katakan, semua orang beriman mendambakan untuk mendapatkan rahmat Allah. Semua orang beriman berangan-angan untuk mendapatkan rahmat Allah. Tujuan orang yang beriman tentu tiada lain adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu harus dibekali dengan ilmu, dan ilmu juga harus disertai dengan amal, dan amal juga harus disertai dengan keikhlasan. Oleh sebab itu Ibnu Ruslan menyampaikan, wa kullu man biwari ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kalau kita hanya bonek semangat Ramadan, menyambut Ramadan, tapi majalasan tidak pernah ditonton, siarnya siar TV tidak pernah diperhatikan, majelis roha ataupun burda tidak pernah kita hadiri, lalu kita mengharapkan di bulan Ramadan mendapatkan segalanya dari Allah, tentu itu tidak mungkin. Karena kata Ibnu Ruslan mengambil atau iktibas dari hadis baginda Nabi Muhammad, barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih menakjubkan disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang ke-6. Beliau menyampaikan, man amila ala ghairi ilmin kana ma yufsiduhu aktsar mimma yuslihu. Kalau orang beramal tanpa ilmu, maka amal itu, fungsi amal yang dia lakukan
memperbaiki dan merusaknya lebih banyak merusaknya. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ulang kembali, dalam kehidupan ini kita butuh namanya iman, harus kita hiasi juga dengan ilmu, juga disertai dengan amal, dan juga harus dibarengi atau disertai dengan ikhlas, baru rahmat Allah akan kita dapatkan. Karena angan-angan setiap orang beriman adalah pasti rahmat Allah. Oleh sebab itu Al-Imam Ghazali menyampaikan sebuah hadis baginda Nabi Muhammad dalam bab saum, di mana Rasulullah menyampaikan awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar. Hadis ini menyebutkan ada 3, seakan-akan menyebutkan beruntun, berarti yang pertama baru mendapatkan, yang kedua baru mendapatkan yang ketiga. Awwaluhu rahmah, kita yang berpuasa dengan benar dan memakmurkan bulan Ramadan dengan ibadah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka guyuran rahmat Allah akan Allah berikan kepada kita. Setelah kita dapat rahmat Allah, baru nanti hadiah yang kedua, itu maghfirah wa awsatuhu maghfirah. Baru yang ketiga wa akhiruhu idkun minan nar, pembebasan dari api neraka, yang dalam bahasa mudanya pembebasan api neraka itu adalah hadiah untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga tatkala masuk di awal bulan Ramadan sebelum kita puasa, maka Allah berfirman, ya jannah tazayyini aiddi wa tazayyini, wahai surga bersiap-siaplah dan berdandanlah, aku khawatir mempercantik diri dan yang lainnya, aku khawatir di antara hambaku yang berpuasa mereka menuju rahmatku, menuju kemuliaanku. Kenapa? Karena mereka sudah membekali diri dengan iman, ilmu, dan dia praktekkan dalam bulan Ramadan dengan amal. Dan dalam bulan Ramadan utamanya puasa, pendidikan yang pertama dan utama adalah ikhlas. Oleh sebab itu ilmu, iman, ilmu, amal, ikhlas adalah akan membuahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua sejarah menyebutkan dalam Al-Qur'an tidak ada seorang pun yang mendapatkan rahmat Allah kecuali dia berbuat berdasarkan ilmu, amal, ikhlas karena Allah semata. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Allah menyampaikan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kami Allah menceritakan kepadamu wahai Rasulullah agar engkau ceritakan kepada umatmu apa yang akan diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, cerita Ashabul Kahfi. Mereka adalah sekelompok anak-anak muda yang beriman kepada Allah. Setelah beriman, berilmu, beramal dengan ikhlas, wazidnahum huda, kami tambahkan hidayah kepada mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan atas iman, ilmu, amal dan ikhlas Ashabul Kahfi dengan ayat berikutnya, wa idza tazaltumukum wa idza tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'au ilal kahfi lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqo. Dan apabila kalian telah meninggalkan mereka raja yang zalim, maka Ashabul Kahfi, pemuda Ashabul Kahfi ini meninggalkan rajanya, meninggalkan negerinya, masuk ke gua dalam rangka untuk mencari rahmat Allah, menghindar berdasarkan iman, ilmu, amal dan ikhlasnya, tidak mau beramal seperti amalnya para raja yang zalim dan melanggar agama. Apa jaminan Allah? Yansur lakum rabbukum min rahmatih. Allah akan menebarkan, Allah akan mencurahkan kepada kalian rahmatnya. Ternyata yang dijanjikan oleh Allah adalah rahmat, dan itu adalah angan-angan yang orang yang beriman. Setelah mendapatkan rahmat, wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqo, Allah akan memudahkan segala urusannya. Inilah kenapa saya katakan rahmat adalah angan-angan dan dambaan orang yang beriman. Namun orang beriman tanpa ilmu adalah nol besar, kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya orang yang mendapatkan rahmat Allah adalah orang muhsinin. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin, yang dalam bahasa lain Allah menyebutkan mereka adalah as-solihun,
orang-orang yang baik dan memperbaiki diri serta memperbaiki umatnya. Dan untuk memperbaiki diri tanpa ilmu tentu tidak bisa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, wa hada jahulun wa kaifa dzul jahli yasluhu. Kalau orang sudah tidak punya dasar ilmu berarti tidak berilmu. Kalau orang sudah tidak berilmu berarti tidak tahu mana baik mana jelek, sehingga tidak bisa untuk meraih rahmat Allah. Dan orang yang tidak berilmu selamanya tidak akan bisa menjadi orang yang soleh. Perkataan Imam Syafi'i ini memberi peringatan bagi kita secara tersirat, jangan biarkan anak kita tidak mengerti agama, karena orang yang tidak mengerti agama tidak akan pernah menjadi orang yang soleh. Bagaimana anak kita seumpamanya kenal dengan para habaib, kalau mereka tidak pernah dididik di pesantren, dan pesantrennya walaupun dididik di pesantren tidak dikenalkan kepada para habaib. Bagaimana anak kita bisa berbakti kepada orang tuanya kalau tidak pernah dididik dengan pendidikan agama? Bagaimana caranya berbakti kepada kedua orang tua? Bagaimana anak kita akan disiplin dengan sholatnya? Bagaimana anak kita dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya kalau tidak pernah dididik dengan pendidikan agama? Karena hanya pendidikan agama yang mengajarkan semuanya itu. Wahada jahulun wa kaifatul jahli yasluh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah sangat menakjubkan. Dan rahmat Allah bukan hanya bermanfaat bagi orang yang beriman, berilmu, beramal dengan ikhlas saja, tapi juga akan bermanfaat bagi 7 keturunannya sekalipun, juga akan mendapatkan guyuran rahmat dari Allah. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, dan Allah buktikan, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk belajar kepada orang yang telah mendapatkan rahmat dari Allah. Kenapa mendapatkan rahmat? Yaitu Nabi Khidir, karena Nabi Khidir mempunyai ilmu, dan ilmunya untuk ilmu batin, ilmu tasawuf jauh lebih tinggi daripada ilmunya Nabi Musa. Dan Allah mengatakan karena ilmu itulah maka Nabi Khidir menjadi orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, dan karena ilmu itulah juga Nabi Khidir diangkat oleh Allah menjadi guru daripada Nabi Musa. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya katakan tadi, kesolehan kita karena iman, ilmu, amal dan ikhlas yang kita lakukan itu namanya akan mengguyurkan rahmat bagi Allah, dari Allah untuk kita, sehingga kita digolongkan dalam kelompok muhsinin, yang dalam bahasa lain Allah menyampaikan dengan kata bukan muhsinin tapi solihin, di mana para ulama dalam beberapa tafsir menyebutkan wa dzakara wa dzukira annahuma hifdhan bisalahi abihima wa lam yudhkar minhuma salahun wa kana bainahuma wa bainal ab alladhi hufidha bihi sab'ata aba. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Khidir, tatkala Nabi Khidir masuk suatu kampung, dan di kampung itu minta air, kelaparan, minta makan, tidak dikasih. Lalu kehausan Nabi Khidir dan Nabi Musa, tatkala lewat dalam satu kampung ada tembok yang roboh, dibenarkan rumah yang roboh temboknya itu. Lalu Nabi Musa mengatakan, buat apa wahai Nabi Khidir membenarkan tembok yang roboh dari penduduk yang tidak peduli kepada sesama, minta air kita tidak dikasih. Lalu Nabi Khidir menyampaikan, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa amal jidaru fa kana lil ulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Kalau penduduknya memang akhlak dan sifat seperti itu, tidak menjamu tamu, tidak memberi minum kepada orang yang kehausan, tidak memberi makan kepada orang yang kelaparan, tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Tapi tahukah kamu wahai Nabi Musa, di bawah dinding itu ada harta peninggalan untuk 2 anak yatim, dan 2 anak yatim itu hartanya di bawah dinding itu. Aku diperintahkan oleh Allah untuk membenarkan dinding ini, membangun dinding ini agar hartanya terlindungi. Dan Allah tidak menyebutkan di sini karena kesolehan 2 anak yatim, tidak, tapi wa kana abuhuma sholihah, karena kesolehan kakeknya yang ke-7. 7 turunan kita, kalau kita menjadi orang soleh, maka dari turunan pertama, kedua sampai ke-7 akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa kesolehan itu
menjadi dambaan bagi setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu menakjubkan. Begitu menakjubkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh baginda Nabi Muhammad. Tapi perlu kita ingat, saya sebutkan tadi awaluhu rahmah. Pertama, orang itu akan mendapatkan rahmat kalau kita berpuasa dengan benar dan memakmurkannya. Wa ausatuhu maghfirah. Kalau sudah mendapatkan rahmat, layak mendapatkan pengampunan. Kalau sudah layak mendapatkan pengampunan, akan mendapatkan yang ketiga, wa akhiruhu idkun minan nar, pembebasan dari neraka. Ini hadis merupakan tahapan. Rahmat dulu, maghfirah, baru idkun minan nar. Tapi pada dasarnya ada tingkatan yang keempat, yang mungkin dalam sesi berikutnya akan kita bahas insyaallah. Pembahasannya luar biasa segmen pertama ini. Afwan ya. Saya yakin Masya Allah ini insya Allah pemirsa bakal mencatat yang antum sampaikan tadi. Cuman sebagai sedikit yang dapat saya rangkum di awal segmen ini Ustaz. Marhaba. Tadi antum menyampaikan bahwa orang yang beriman itu wajib memiliki ilmu dulu Ustaz. Marhaba. Setelah memiliki ilmu, diamalkan ilmu tersebut. Marhaba. Karena memang kebanyakan orang berilmu ini tidak diamalkan. Nah, itu kebanyakan. Marhaba. Yang mana kalaupun kita mengamalkan ilmu harus dengan hati yang ikhlas. Nah, sehingga itu semua dapat mengantarkan rahmatnya Allah kepada kita dan hidayah kepada kita. Sahih. Mudah-mudahan ini dapat dilakukan oleh saya pribadi dan para pemirsa yang ada di rumah. Dan termasuk Al-Fakir ya. Masya Allah. Termasuk Al-Fakir. Dan jangan kemana-mana pemirsa Syiar TV, karena insya Allah saat lagi kita akan kembali kepada pembahasan yang tadi beliau sampaikan. Ada poin keempat di segmen kedua. Tetap di Syiar TV bersama kami di Majlisan Bersama Ustadz. Kembali lagi bersama kami di Majlisan Bersama Ustadz di segmen kedua ini. Saya tidak akan berpanjang lebar membawa acara di awal ini. Cuman saya mengingatkan kepada para pemirsa, khususnya yang dari YouTube, apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Khairuddin, dapat mencantumkan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti insya Allah di akhir segmen akan saya bacakan dan akan langsung dijawab oleh beliau. Dan sekarang marilah kita bersama dengarkan materi lanjutan yang tadi kata beliau akan melanjutkan tentang poin keempat daripada yang telah disampaikan beliau di segmen pertama. Kepada beliau kami persilahkan. Marhaba ya. Sebelum saya menyampaikan materi yang keempat, itu biar ada penghubung. Jadi sudah saya sampaikan iman, ilmu, amal, ikhlas. Baru rahmat Allah akan kita dapat. Kalau sudah rahmat Allah kita dapat, apa yang dijanjikan di bulan Ramadan, pengampunan dan pembebasan dari api neraka. Perlu kita pahami bersama dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Imam Ghazali dan salaf kita menyampaikan iman, ilmu, amal, ikhlas itu harus disertai dengan al-khauf war raja, ma bainal khauf war raja. Khawatir tidak diterima amal kita sehingga kita selalu introspeksi diri. Apakah amal saya sudah sesuai dengan ajaran agama? Apa saya sudah ikhlas dan semacamnya? Kira-kira ini diterima sama Allah pandai. Ya, sehingga ada perbaikan tiap harinya. Sehingga ada perbaikan. Tapi di samping juga khawatir seperti itu harus ada harapan. Al-khauf war raja ini tidak boleh dipisahkan dalam hati kita. Khauf dalam rangka mengontrol, jangan sombong. Takut supaya ada kemauan untuk lebih baik lagi. Iya. Dan tadi antum bilang harapan optimis supaya dikabulkan sama Allah. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah menyampaikan la yadkhulu ahadukum amaluhu al-jannah. Tidak seorang pun dari kalian dengan amalnya dijamin surga. Wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan Anda? Tentu Rasulullah pasti. Rahmat Allah turunkan, Rasulullah yang dapat pertama kali. Surga Allah masukkan umat manusia, Rasulullah masuk pertama kali. Apapun yang Allah berikan kebaikan, Rasulullah pertama kali. Tapi Rasulullah mendidik iman kita. Wala ana kata Rasulullah. Bagaimana iman sehebat Rasulullah, amal sehebat Rasulullah, ikhlas sehebat Rasulullah. Rasulullah menyampaikan termasuk aku. Iman, ilmu, amal dan ikhlas itu tidak menjanjikan aku untuk mendapatkan surga Allah. Illa ayyatawamadiyanallah bi rahmatih. Kecuali Allah meliputi aku dan rahmatnya. Dan Allah sudah mengatakan inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau sudah kita dapatkan yang sediakan iman, ilmu, amal, ikhlas, baru rahmat, baru pengampunan, baru idkun minan nar. Setelah idkun minan nar akan masuk surga.
Amin. Amin. Allah majana minhum. Mudah-mudahan kita semuanya tanpa hisab. Berkat salam, bukan berkat amal kita. Kalau amal kita sudah tidak menjanjikan ilmu dan ibadah beda. Saya dengar dulu di Serang ini kalau sudah baca ada awat setelah tarawih itu masanya Habib Muhammad Neon Ali terus iya, sampai jam 12. Jadi sampai 12 ya. Bagaimana kita dengan masa yang sebelum Habib Muhammad lebih dari itu. Oleh sebab itu kalau sudah kita masuk surga, itulah pada dasarnya keinginan kita telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada tingkatan yang lebih tinggi daripada iman, ilmu, amal, ikhlas, rahmat, pengampunan, pembebasan dari neraka dan surga. Ada yang lebih tinggi dari itu. Sesuai dengan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala yang saya katakan poin 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ahli surga, "Ya ahlal jannah." Wahai ahli surga. Ahli surga menjawab, "Labbaik wa sa'daik." Aku mengabulkan dan aku sambut panggilanmu ya Allah dengan penuh bahagia dan penuh hangat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada ahli surga, "Hal raditum?" Apa kamu sudah puas masuk surga ini? Sudah kau capai apa yang kamu inginkan? Karena di surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi basar. Tidak pernah terhayalkan, terfikirkan, termimpikan, terdengarkan, bahkan terlihat oleh mata. Tidak ada. Nikmatan surga adalah tidak bisa tergambarkan. Namun Allah mengatakan, apakah kalian sudah ridho? Kata ahli surga, bagaimana kami tidak ridho ya Allah? Kenapa demikian? A'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Kami telah mendapatkan di surga di mana semua makhluk sebelumnya tidak pernah mendapatkan apa yang kami dapatkan di surga. Allah menyampaikan, "Ana u'tika afdhala min dzalik." Ini yang poin keempat. Aku akan memberikan kepada kamu yang jauh lebih hebat, jauh lebih utama dari iman, ilmu, amal, ikhlas, rahmat, pengampunan, bebas dari neraka dan masuk surga. Jauh lebih dari itu. Katanya ahli surga, apakah ada yang lebih dari itu ya Rabb? Ya Rabb, wa yusayin afdhal min dzalik. Apakah ada yang lebih dari itu ya Allah? Dijawab Allah, "Wahillu alaikum ridwani fala ashatu alaikum abada." Yang paling tinggi adalah ridhoku untuk kalian sehingga aku tidak akan murka kepada kalian selamanya. Kalau Allah murka, walaupun kita di surga akan diusir daripada surga. Meskipun sudah masuk surga. Walaupun masuk surga. Masya Allah. Makanya di surah Al-Fajr Allah menyampaikan, "Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan." Pertama kita harus rela. Iman kita harus rela, apapun yang kita dapat dari Allah. Ilmu harus kita amalkan, berarti harus kita ikhlas, baru rahmat, baru pengampunan, baru nanti surga. Dan kalau bahasanya Robi Adabiyah, "Uhibbuka arju bidzalika jannatan wa la atqa naran wa anta muradu idza kunta li maulan fa ay jannatin wa idnara tuttaqa wa turadu." Aku sujud kepadamu, rukuk kepadamu ya Allah, bukan karena takut kepada neraka dan menginginkan surga. Surga makhlukmu, neraka makhlukmu. Cita-citaku yang utama adalah engkau menjadi kekasihku dan aku menjadi kekasihmu. Dimanapun tempat aku rela. Makanya Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, quli apa? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, farji'i ila rabbika radiyatan." Rela dulu, baru mardiyah. Baru Allah mengatakan, "Uhil alaikum ridwani fal ashatu alaikum abada." Jadi pada dasarnya kalau bahasa sahabat Sayyidina Utsman mengatakan, semenjak aku masuk Islam, matamannaitu wala ta'amaltu. Aku tidak punya angan-angan lain kecuali aku mengamalkan apa yang aku terima dari Rasulullah tentang firman Allah dan hadis secara utuh. Dan aku tidak pernah meminta apapun kecuali sesuai apa yang diinginkan dari Rasulullah. Semua sahabat tidak ada angan-angan apa-apa kecuali farhatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesenangan Nabi, membahagiakan Nabi. Kalau kita sudah itu, insyaallah makumur ridwan akan kita dapatkan. Ini poin yang terakhir, poin yang paling tinggi, poin yang keempat. Marhaba. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Masyaallah. Supaya
Ini di pembahasan yang kedua ini berat Ustaz, kalau memang manusia kayak kita orang ini yang Marhaba. harapan kayak gitu. Tadi antum bawa sedikit syairnya dari Rabi'atul Adawiyah. Marhaba. Itu kalau cuma dipikir sama kita orang sulit kalau kita yang mengucapkan itu. Tapi mudah-mudahan barokahnya Ramadan ini bisalah dibiasakan. Mudah-mudahan. Dibiasakan. Dan juga mudah-mudahan pemirsa di rumah juga seperti itu, mudah-mudahan. Naam, marhaba. Amin. Amin. Para pemirsa Syiar TV, sebentar lagi kita akan break, tapi tidak akan lama insyaallah. Karena setelah break kita akan kembali lagi di segmen ketiga dan akan ada sesi tanya jawab. Maka dari itu saya ingatkan lagi, pemirsa silahkan kalau ingin bertanya dibuka YouTube-nya di alamat Syiar TV dan Majlisan Bersama Ustadz malam ini, silahkan ditanyakan pertanyaan para pemirsa. Dan nanti mungkin apabila pertanyaan yang masuk banyak, yang akan kami bacakan adalah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan tema pada malam hari ini. Yaitu kami ulangi lagi bahwasanya semua orang yang beriman mendambakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Agar nanti pembahasnya tidak terlalu panjang lebar. Jangan kemana-mana, pemirsa Syiar TV. Saat lagi kita akan kembali lagi bersama di Majlisan Bersama Ustadz. Kembali lagi bersama kami di Majlisan Bersama Ustadz. Dan dalam segmen yang terakhir ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari pemirsa Syiar TV melalui kanal YouTube Syiar TV. Ini yang masuk, alhamdulillah. Beberapa pertanyaan masuk. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pemirsa yang istiqomah melihat dari mulai awal tadi sampai akhir acara ini. Afwan Ustaz, bisa bacakan langsung Ustaz ya? Marhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang pertama masuk. Assalamualaikum Ustaz, apa perbedaan dari rahmat, taufik, dan hidayah? Syukran Ustaz. Kalau rahmat itu tentunya setelah orang itu mendapatkan hidayah dan taufik. Hidayah itu seperti sekarang para pemirsa duduk di depan TV mendengarkan Majlisan Bersama Ustadz, itu namanya hidayah, petunjuk dari Allah. Kalau setelah mendengarkan, mengamalkan iman, ilmu, amal, ikhlas sehingga mendapatkan rahmat, diberi kemampuan untuk mengamalkan, itu namanya taufik. Jadi dari hidayah dan taufik itu membuahkan rahmat. Iya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu secara singkatnya Ustaz ya, dan padat. Dan insya Allah ini Abdullah Haddad yang bertanya dapat memahaminya. Karena ini pertanyaannya banyak yang masuk, akan kami lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Marhaba. Pertanyaan kedua masuk dari Alvaro. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya, apa boleh orang tua yang sudah meninggal dizakati? Terima kasih. Kalau dizakati tidak ada syariatnya. Tapi biasanya orang tua itu mungkin meninggalkan sholat, mungkin meninggalkan puasa karena sakit, sengaja ataupun tidak sengaja. Itu yang diperhatikan. Kalau sedekah tidak apa-apa. Zakat itu diwajibkan bagi orang yang hidup di bulan Ramadan dan di awal Syawal. Kalau tidak hidup di Ramadan dan di awal Syawal, tidak wajib zakat. Jadi istilahnya itu menyalahi aturan agama. Itulah pentingnya ilmu. Jadi kadang-kadang kita beramal tanpa ilmu itu bukan pahala, tapi dosa yang kita dapat. Contohnya, saking semangatnya sholat, setelah sholat subuh, sholat sunnah ba'da subuh. Atau puasa di hari raya, kan seperti itu. Termasuk diantaranya zakat untuk orang tua. Tidak boleh. Tidak boleh ya? Ya, sedekah tidak apa-apa. Sedekah diniatkan, itu yang bagus Ustaz ya? Justru yang paling bagus itu setiap kebaikan yang kita lakukan untuk niatkan untuk orang tua akan dapat 3 pahala. Orang tua kita dapat berkah dari orang tua. Yang ketiga yang paling penting, mendapat berkah birrul walidain. Masya Allah. Betul. Dan itu anjuran Rasulullah. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa dilakukan sama Alvaro ini yang bertanya. Jadi kalau zakat tidak perlu dizakati, tapi tidak ada syariatnya. Karena tidak ada syariatnya, tidak ada aturannya. Jadi lebih baik kalau Alvaro ini
sodakoh diniatkan buat orang tuanya. Nah, setiap amal kebajikan. Setiap amal kebaikan untuk orang tuanya. Nah, dan itu tidak mengurangi pahalanya dia sendiri, Ustaz, itu ya? tadi tuh orang tuanya dapat, dia dapat, bahkan yang ketiga dapat berkah birrul walidain. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan. Kemudian pertanyaan ketiga dari Juragan Kaya. Assalamualaikum Habib. Mau tanya, apa boleh membaca Al-Quran dengan tiduran? Ini saya teringat apa yang pernah saya dapatkan dari guru saya. Ternyata para aulia itu menjadi wali karena mereka adab sama Al-Quran dan hadis. Imam Malik saja kalau mau baca hadis, tempatnya diatur, permadanya diatur, pakai garu, pakai minyak wangi, itu mau baca hadis. Habib Ja'far bin Syekh Nasegaf itu kalau duduk di rumahnya datang anak muda, senang sama anak muda, bisa Habib Ja'far itu. Ada anak muda datang, kalau marhaba ya waladi, ayah aja, ada perlu apa wahai anakku? Kalau ya Habib, alafu anak mau tanya tentang ayat ini. Kalau give awalan, berhenti dulu. Duduknya diatur, topinya dirapikan, bajunya dirapikan. Masya Allah. Ini waman yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi masalahnya bukan boleh tidak bolehnya, tapi tidak punya adab. Adab itu segala-galanya. Kalau kita beradab kepada Allah, maka Allah akan menghargai kita. Sebagai contoh dikit sudah. Kenapa Fir'aun tidak beriman, tapi tukang sihirnya beriman? Karena tukang sihirnya Fir'aun menghadapi Nabi Musa dengan adab. Imma antulqiya wa imma awwalu man alqa. Wahai Musa, kau lemparkan dulu tongkatmu atau kami. Itu dengan adab, maka Allah kasih hidayah. Artinya Quran kalau kita baca dengan adab dan akhlak akan membuahkan hidayah. Capek lagi hafalan, itu urusan lain ya. Tapi kalau bisa namanya Al-Quran, kita dialog dengan Allah. Ya, ngobrol sama presiden aja di kampung kita udah, apalagi sama Allah. Jangankan presiden, sama guru kita kan nggak mungkin tidak pantas tiduran. Iya, tidak pantas. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan dari Juragan Kaya ini. Insya Allah kaya pahala. Amin, kaya pahala dan amin. kaya adab. Amin. Yang penting harus diamalkan. Jadi amin. Kembali lagi pertanyaannya bukan boleh tidak boleh, tapi lebih baik jangan, karena untuk menunjukkan adab kita kepada Al-Quran. Dan jangan ditinggalkan baca Qurannya. Betul, jangan kena menjaga adab malah tidak baca Quran. Waliyadzubillah min dzalik. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Dila Tri. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana cara menahan dan memerangi hawa nafsu serta amarah yang sedang mencapai puncaknya saat berpuasa? Nah, ini banyak pertanyaan. Jadi Al-Imam Hasan Al-Basri menyampaikan, ya bani Adam, idza ghadibta wathabta. Jika kamu marah, kamu akan meloncat. Artinya melakukan perbuatan lompatan yang di luar batas. Fataqau ilan nar, bisa jadi lompatan kamu itu akibat sikap kamu atau perkataan kamu sebetulnya kamu ahli surga, tapi tatkala amarahnya tidak dikontrol, maka kamu akan bisa masuk neraka. Yang disebutkan al-ghadab, innal ghadab yufsidul amal, yufsidul iman kama yufsidul as-sabiru al-asalah. Marah itu kalau tidak dikontrol akan merusak iman sebagaimana cadam merusak madu. Dan Rasulullah SAW menyampaikan, man kaffa ghadaba kaffallahu adzaba. Ingat, kalau orang menahan amarahnya, maka Allah akan menahan diri untuk tidak menyiksanya. Jadi seorang anak muda juga tatkala datang kepada Nabi, tolong wasiatkan kepadaku ya Rasulullah, wasiat pendek, padat, dan tidak perlu aku mengamalkan yang lainnya. Rasulullah mengatakan, la taghdab, jangan marah. Makanya kalau marah itu jangan berkata, jangan bersikap, jangan berbuat. Ditakutkan hal-hal yang nggak diinginkan Ustaz. Iya, itu resepnya itu. Jangan berkata, bersikap dan berbuat. Bahkan hakim pun tidak boleh memutuskan dalam keadaan marah. Betul. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan dari Dilatri. Marhaba. Mungkin Anda juga bisa sedikit minta pendapatnya antum Ustaz. Marhaba. Karena pernah dengar juga salah satu cara supaya kita tidak marahan, sering wudu. Itu gimana menurut antum Ustaz? Jadi kalau pas marah wudu. Iya, Rasulullah menyampaikan wudu, sholat, kalau dalam keadaan berdiri duduk, kalau duduk masih marah berbaring, kalau masih berbaring sudah wudu, sudah sholat, masih marah tidak terkendali. Ingat,
mahar Allah lebih besar daripada mahar kita. Allahu Akbar. Dan ingat wasiatnya Imam Hasan Al-Basri, jangan sampai kita sebetulnya ahli surga, mudah-mudahan semuanya seperti itu. Karena marah kita melakukan lompatan perbuatan, tutur kata dan sikap, menjadikan kita melompat ke api neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua selamat. Marhaba. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan dari Dilatri. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mila. Assalamualaikum, saya mau tanya, apakah boleh membayar hutang puasa diniatkan untuk membayar hutang puasanya orang tua yang sudah meninggal bersamaan dengan membayar hutang puasa kita? Jadi antum sempat bahas masalah zakatnya ini antum. Sekarang naik puasa. Rasulullah pernah kedatangan seorang anak muda yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Tidak tahunya anak muda ini dia belum puas berbakti kepada orang tuanya sudah meninggal. Lalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal bagi amil birri syai'un? Apakah masih ada kesempatan aku untuk memuaskan diriku berbakti kepada orang tua? Karena berbakti kepada orang tua ini jalan pintas. Ridho Allah, surga Allah, segalanya langsung pintas itu. Makanya seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni sekelas Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali diperintahkan minta doa. Dan Nabi Musa tatkala bertanya, apakah ada ya Allah bukan Nabi, bukan Rasul satu surga dengan aku? Ternyata kata Allah ada, yaitu orang yang berbakti kepada orang tua. Ini jalan pintas. Jadi anak muda ini bertanya, apa ada ya Allah peluang atau cara untuk aku berbakti kepada orang tua? Wa minal birri, kata Rasulullah, termasuk dari berbakti kepada orang tua antusolli ma'a sholatika. Kalau kamu sholat, kalau kamu berdoa, jangan lupa. Jadi sholat sunnah, ya Allah aku hadiahkan pahala sholat sunnah ini untuk kedua orang tua. Tarawih, tahajud, aku hadiahkan sholat sunnah, sholat sunnah. Yang kedua, doa. Karena Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Secara singkat Allah menggabungkan perintah berbakti kepada Allah tidak dipisahkan berbakti kepada orang tua. Di antara cara berbakti, setiap selesai sholat Allah mengajarkan untuk membaca Rabbi filli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ciri orang sholatnya diterima kalau setelah sholat mendoakan kedua orang tuanya. Wa minal birri an tusolli ma'a sholatika wa tasuma ma'a shaumika. Kalau orang tuamu ketinggalan sholat waktu hidup, ganti. Puasa ketinggalan puasanya, kamu ganti. Godok. Kalau kamu puasa sunnah, kamu ganti. Cuman tidak bisa kita niat puasa Ramadan juga sekaligus untuk mengganti puasa orang tua. Bisa. Kan beda. Saumun mustaqillun. Puasa itu ibadah mustaqillah. Puasa kita aja per hari dari tanggal 1 sampai 30 per harinya tuh beda kita. Ibadah tersendiri, apalagi puasa orang tua kita. Jadi tidak bisa. Yang bisa tadi adalah puasa sunnah. Puasa sunnah dan mengganti. Tadi saya ditanyakan oleh beberapa orang tentang masalah puasa dan sholat orang tua yang sudah meninggal. Ya kalau kita ingat, kita ganti puasa mereka dan kita ganti sholat mereka. Kalau perlu juga ditambahi sedekah. Jadi setiap satu puasa 6/4 on. Setiap satu sholat 6/4 on plus juga digodok puasanya. Ada yang bilang 6/4 on beras. Iya. Makanan pokok. Imam Subki mengamalkan seperti itu. Diniatkan untuk orang tua ya. Iya, memang kewajiban seorang anak itu. Wa minal birri, termasuk cara berbakti kepada orang tua bagi seorang anak. Kalau puasa jangan lupa puasakan untuk orang tua. Kalau sholat jangan lupa untuk sholat untuk orang tua, mengganti ataupun puasa sunnah. Mengganti sholat yang ditinggalkan orang tua dan mengganti puasa orang tua yang ditinggalkan orang tua, baik karena sakit atau yang lainnya. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan dari Mila. Dan yang paling penting adalah menggantinya lewat puasa sunnah. Sudah? Enggak, bukan mengganti orang tua ya puasa wajib. Saya niat puasa godok untuk ayah saya atau ibu saya wajib. Nah, kalau kita melakukan puasa sunnah seperti Muharram, Senin Kemis, Asyurul Hurum kita puasa, niatkan pahalanya untuk orang tua. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaannya. Marhaba. Begitu Rasulullah mengajarkan. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala. Pertanyaan selanjutnya masuk dari Fikri Barakbah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kita bisa menanggapi hati yang susah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala?
Jadi tadi sudah saya singgung pertama kali season kedua tidak salah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu antara dua, yaitu al-khauf war raja. Jangan hanya merasa hati ini jauh dari Allah, tidak ada rahmat Allah, tidak boleh. Itu boleh kita, ya Allah, puasa saya diterima apa tidak? Tarawih saja kayaknya tidak khusyuk, itu boleh. Tapi jangan lepas yang kedua, ar-raja, berharap kepada Allah. Dua timbangan ini harus jangan terlalu mengharap rahmat Allah sehingga tidak beramal. Jangan setelah beramal pesimis. Tidak berharap pesimis nanti. Dua-duanya harus imbang. Neraca, harus imbang. Sehingga kita tidak putus asa. Dan tugas kita itu beramal. Iman, ilmu, amal dengan ikhlas, diterima atau tidak tadi itu. Ma bainal khauf war raja. Insyaallah diterima ya Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin sayyara. Allah sudah berjanji, jelek atau baik sekecil apapun Allah balas. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menjalani janjinya. Harus ada keyakinan. Yang penting hatinya ikhlas. Ikhlas. Makanya ada seorang sahabat itu, anak muda, ya Rasulullah, saya ini sudah sholat berjamaah bersama Anda, tapi kadang-kadang bermaksiat ini. Terus jangan tinggalkan sholat. Jadi jangan tinggalkan sholat. Meskipun ente maksiat, taubat sama Allah. Taubat. Nanti maksiat akan di perkampuan. Ada hadis qudsi, secara singkat saya sampaikan. Di akhir hadis itu disebutkan, walaupun dia berbuat dosa yang sama satu hari 70 kali, Allah tetap akan mengampunkan. Bahkan Allah mengatakan, falyaf'al masya, lakukan sesuka kamu. Kata Sayyid Muhammad ibn al-Maliki al-Muhaddis rahimahullah, beliau mengatakan, ini jaminan dari Allah, orang yang mau bertobat, putus asa, rasanya tidak khusyuk, terus berusaha. Di akhir umurnya akan diberi kemampuan, dia merasakan mendapat rahmat Allah, dan dia merasakan mempunyai kemampuan sesuai dengan yang Allah inginkan dan Rasulullah inginkan. Amin. Mudah-mudahan. Jangan putus harapan. Jangan putus asa. Iya. Ma bainal khauf war raja. Iya. Khawatir, takut itu boleh supaya tidak sombong, tapi jangan itu aja. Berharap juga. Berharap Allah Subhanahu. Karena mungkin kita kalau berharap ke manusia ini ada yang namanya PHP, Ustaz. Pemberi harapan palsu. Tapi kalau sama Allah, insya Allah tidak ada yang palsu, Ustaz. Katanya Habib Abdullah Haddad, la tas'alanna bani Adam hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tulfadu. Wa bunai Adam wallahi la tarakta su'alahu wa bunai Adam in sa'alta yaghdabu wallahi in tarakta su'alahu yaghdabu. Atau gamagal. Jangan kamu berharap untuk mendapatkan hajatmu dari manusia. Kenapa? Manusia itu ada bosannya. Sekali, 2 kali, 4, 5 kali sudah pintunya ada dibuka nanti. Waliyadzubillah ya, jangan sampai terjadi kepada kita. Siapa? Ukhtu mau datang, aku mau datang. Wah, akhi datang lagi panggil ribui. Tapi mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah ditutup. Jangan minta kepada manusia yang kalau terlalu kita mengetok pintunya dia akan marah. Bosan, akan marah. Tapi kalau Allah makin sering diketok pintunya makin senang. Kalau Allah ditinggalkan tidak pernah diketok, Allah marah sama kita. Itu wasiat Habib Abdullah. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaannya Fikri Barakbah ini. Marhaba, amin. Ada pertanyaan masuk lagi Ustaz dari Sidoarjo, dari Majelis Maulid wa Ta'lim Ikhwanul Wafa. Masya Allah, halul wafa. Masya Allah. Masya Allah, amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana caranya meningkatkan iman kepada Allah agar mendapat rahmat dari Allah? Wal-afu. Itu tadi sudah dibahas sesuai materi. Nah. Iman, ilmu, amal, ikhlas. Jangan bosan. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan pernah bosan kecuali kita bosan. Ya Allah, waliyadzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai sifat bosan ini harus dibuang dari diri kita, itu bagian dari bosan kepada Allah harus dibuang. Harus dibuang. Allah. Makanya kunu masodikin, kumpul dengan orang-orang yang benar, kumpul dengan habaib. Kumpul dengan ulama-ulama yang istiqomah. Mereka itu mereka itu akan membangkitkan kita. Melihatnya kita kepada mereka. Habba idza barakal maula tilkul hubub. Duduk bersama mereka lalu dapat berkah nadur dari mereka. Satu kebaikan akan bisa membuahkan miliaran atau triliunan kebaikan yang lain. Duduk. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin kalau nanti ada yang ingin lebih jelas lagi dari Majelis Taklim Ikhwanul Wafa ini dapat memutar ulang
siaran YouTube nih. Karena tadi di segmen pertama antum jelaskan panjang lebar mengenai tentang pertanyaan bagaimana caranya untuk mendapatkan rahmat Allah. Betul. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Amin. Syukran. Pertanyaan selanjutnya masuk dari Sabab Aswaja. Assalamualaikum. Keikhlasan yang bagaimana yang bisa membuat kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala? Jadi maaf mungkin agak bahasanya kurang pas ya. Tapi biar pas di hati gitu loh. Ikhlas itu maaf tatkala kita duduk di kamar mandi buang kotoran, habis itu keluar kita dari kamar mandi, tidak kepikiran sama sekali. Jadi orang ikhlas itu tidak merasa banyak amal. Orang ikhlas itu selalu berbuat dan meningkatkan amalnya, tapi tidak pernah merasa dirinya adalah segala-galanya. Orang ikhlas itu tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Jadi beramal, kata Al-Fudail bin Iyad mengatakan al-amal li ajlin nas itu syirik. Tarkul amal li ajlin nas riya. Saya biasa sholat duha, ada tamu saya hayak, saya malu kalau ada tamu saya sholat duha malu, itu namanya riya. Wal amal li ajlin nas, berbuat untuk karena manusia, itu namanya syirik. Jadi ikhlas ya sudah, katanya kita ada pamrih apa-apa sudah. La yakhafuna laumata laim, mau dimaki orang, mau disalahkan orang, yang penting ini syariat itu jalankan dan jangan berbenturan. Masya Allah. Pertanyaan terakhir dari Luki Sa'diyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara agar tetap istiqomah dalam menjalankan amalan baik di bulan Ramadan dengan tetap niat mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala? Cara agar istiqomah, Ustaz. Jadi pengertian istiqomah itu adalah istiqomah harus membuahkan istiqomah yang lainnya. Makanya Habib Abdul Haddad menyampaikan kita itu harus punya wirid, di mana wirid ini tidak boleh kita tinggalkan. Dan itu juga Nabi Muhammad mengajarkan. Kita harus mempunyai kebiasaan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah seumpamanya. Tatkala kita tinggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah itu karena sesuatu hal tanpa sengaja yang biasa kita lakukan, maka sholat qobliyah dan ba'diyah itu harus kita qadha. Itu cara istiqomah. Jadi istiqomah itu sekarang, istiqomah setelah hari ini kita istiqomah harus dipertahankan berlanjut. Jadi istiqomah harus membuahkan istiqomah yang lainnya. Tidak cukup sekarang aja. Karena bisa jadi hari ini kita istiqomah, besok tidak istiqomah. Dan itu butuh perjuangan. Makanya Ba'dus Shalihin mengatakan kabatul laila isrina sana. Saya bersusah payah untuk bangun tahajud tengah malam istiqomah 20 tahun. Lalu aku merasakan nikmatnya 20 tahun kemudian. Dan 20 tahun setelahnya aku merasakan iman. Jadi mujahadah. Mau males mau apa, tentukan wirid cuma 1 juz 1 hari di Ramadan atau di luar Ramadan, jangan ditinggal. Kalau ditinggal diganti. Itu caranya. Insyaallah mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan. Amin. Dari Luki Sa'diyah. Amin. Dan kami mohon maaf, mungkin ada yang bertanya ini masih beberapa Ustaz tapi tidak bisa disampaikan di sini. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan saya ucapkan terima kasih juga yang aktif menonton dari mulai awal sampai akhir. Ada dari Ashab Alba juga minta disapa Ustaz. Masya Allah juga dari Sidoarjo. Marhaba. Masya Allah juga dari Pasuruan. Marhaba. Dari Gresik. Marhaba. Kacangan Gresik. Masya Allah. Terima kasih banyak. Dan yang dari Surabaya sekitarnya juga terima kasih banyak telah istiqomah mau melihat acara ini mulai awal sampai akhir. Dan saya ingatkan kembali para pemirsa, insya Allah besok acara ini akan kembali hadir di jam yang sama mulai jam 9 insya Allah. Dan mungkin pertanyaan yang belum dibacakan sekarang bisa besok ditanyakan, karena insya Allah besok juga akan ada ustadznya rahasia, biar terkejut besok istilahnya ya. Dan sekarang terakhir saya meminta kepada Ustadz Khairuddin untuk memberikan sedikit kesimpulan Ustadz, dan sekaligus nanti antum tutup dengan doa. Marhaba. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan, puncak cita-cita manusia itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang terakhir. Tapi ridha Allah itu harus melalui beberapa tahapan. Pertama iman, ilmu, amal, ikhlas.
baru nanti akan membuahkan rahmat Allah. Yang keenam akan membuahkan pengampunan Allah. Yang ketujuh akan membuahkan dibebaskan dari surga. Yang kedelapan baru nanti kita akan mendapatkan dibebaskan di neraka. Yang kedelapan baru kita akan mendapatkan surga. Dan setelah mendapatkan surga baru uhilla alaikum ridwani, akan mendapatkan ridha Allah. Itu poin apa yang saya sampaikan pada malam yang mulia ini. Masya Allah, Ustaz. Antum tutup dengan doa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al min a'zami ibadika nasiban fi kulli khairin qasamtah min rahmatin tanjuruha wa min rizqin tabsutuh wa min nurin tahdi bih aw bala'in tadfa'u aw fadlin taqsimu ala ibadikal mu'minin. Allahumma lakina rahan wa rihana. Allahumma lakina rahan wa rihana. Allahumma lakina rahan wa rihana wa maghfiratan wa ridwana wa la qiyamihi fa inna walillati qadrihi wa wafiqna wal ibadika fasabbirna bil qur'atin fanfa'na wa minal ahya'in al marzuqin faj'alna wa minal ahya'in marzuqin faj'alna bil arzaq al hisiyah al manawiyah bi jahi khairil bariyah. Allahumma kama atata sayyidina Musa su'lahu fatina sudana wa kama atata sayyidina Ibrahim rusdahu fatina rusdana wa kama wafarta li sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam faghfir lana dhunubana bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma jalana sahman fi kulli hasanatin nazalat minas samai ilal ard. Allahumma rzuqna awfara nasibin fi kulli khairin man anta bi ala ibadik wa filana dunubana bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma maghfiratuk awsa min dunubina wa rahmatuk arja indana min amalina. Allahumma maghfiratuk awsa min dunubina wa rahmatuk arja indana min amalina. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an umat sayyidina Muhammad wa wali alaihim khiyarahum ولا تسلط عليهم شرارهم وويل عليهم خيارهم ولا تسلط عليهم شرارهم ولا تؤاخذهم بسوء أعمالهم. اللهم اجعل خير أيامنا وسعد أيام لقائك. اللهم أتنا بأسمائنا وأبصارنا قوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا برحمتك أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد صلاة تغفر بالذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأسوب وتلين بها السؤوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Khairuddin sudah berkenan malam ini mengisi acara di tempat ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur antum, umur ana, umur para pemirsa sekalian. Amin. Corona diangkat oleh Allah. Amin ya Rabb, dan mudah-mudahan amin. Dan mudah-mudahan bisa bertemu lagi Ustaz di majelis bersama Ustaz ini. Amin insyaallah. Bukan hanya tahun ini Ustaz, mudah-mudahan tahun Ramadan berikutnya. Amin ya Rabbal alamin. Pemirsa Syiar TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah dengan ditutup oleh doa kepada Ustaz Khairuddin tadi mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga mewakili segenap kru, segenap pembawa acara, segenap pengurus daripada Syiar TV ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada mungkin salah ucap kata atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para pemirsa. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan kembali saya ingatkan, jangan lupa untuk subscribe channel Syiar TV ini dan terus ikuti setiap program dari Syiar TV ini.